menggapai impiannya, pingin kayak kuliah di luar negeri, pingin iPhone gitu misalnya, kemudian kepingin ini, poin itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Di video kali ini aku pingin banget share atau ngomongin tentang impian dan amalan sholawat. Karena udah hampir 1 tahun ini aku bikin video yang dimana kebanyakan video aku itu ngebahas tentang sholawat, entah itu tentang kisah keajaibannya, entah itu kayak macam-macam bacaannya. Nah, semakin kesini aku semakin banyak mendapat kayak DM, chat, kemudian komen di video aku, yang mana itu datangnya dari kebanyakan dari anak muda. Dan itu membuat aku sangat-sangat senang, sangat-sangat bahagia karena semakin banyak anak muda yang tertarik atau cinta gitu ya dengan amalan sholawat. Karena aku sendiri juga menurut aku tuh cukup telat gitu loh untuk kenal amalan sholawat. Aku baru kenal sholawat bener-bener kayak ngamalin sholawat itu baru saat kuliah semester akhir karena menghadapi skripsi waktu itu. Sedangkan kalau teman-teman aku ngelihat banyak yang masih pelajar, kemudian juga masih banyak yang kuliah juga, baru menempuh kuliah juga. Jadi itu tuh benar-benar suatu kesempatan yang bagus untuk teman-teman semua, untuk adik-adik semua nabung amalan sholawat. Dan ini juga nggak terlepas dari pengaruhnya dari cara dakwahnya Wirda Mansur ya, beserta juga ayahnya beliau. Karena emang yang aku suka dari cara dakwah keluarganya Ustadz Yusuf Mansur itu, mereka itu mendekatkan gitu ya Islam atau agama itu dengan impian-impian kita sebagai anak muda. Karena anak muda itu pasti gitu ya masih ingin mengaktualisasi diri, masih pingin menggapai impiannya, pingin kayak kuliah di luar negeri, pingin iPhone gitu misalnya, kemudian kepingin ini, poin itu gitu. Nah, kan kadang hal-hal tersebut itu kayak yang sulit gitu ya, kayak dipisahkan gitu dari kacamata agama. Sedangkan kalau cara dakwahnya mereka itu mendekatkan gitu loh anak muda antara impiannya dan juga cara pandang agama. Sama ini kita itu diajari kalau mau menggapai cita-cita, menggapai impian, kita tuh disuruh belajar dengan tekun, kerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, les ini, les itu. Sedangkan akhir-akhir ini kita tuh mulai kenal dengan kalau kamu pingin kuliah di luar negeri, sholawatin aja. Kalau kamu pingin iPhone yang terbaru, sholawatin aja. Pingin laptop MacBook, sholawatin aja. Kamu kepingin ini, kepingin itu, sholawatin aja. Nah, dengan konsep yang seperti itu kan kayak kita tuh dikasih alternatif yang mudah gitu loh. Mungkin bagi orang-orang yang tidak percaya atau lebih menganut kapitalisme atau mereka lebih percaya bahwa ya harus kerja keras, harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh, mereka akan menganggap kita tuh kayak orang yang halu gitu ya, kayak orang yang nggak punya usaha. Sedangkan buat aku pribadi, sholawat itu adalah senjata rahasia, atau juga bisa jadi itu adalah privilege bagi kita seorang muslim, karena kita tuh punya sosok yang bisa menjadi syafaat buat kita di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi itu senjata gitu loh, senjata rahasia yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana yang terlalu mengandalkan otak, yang terlalu mengandalkan fisik, yang terlalu mengandalkan kekayaannya mereka. Nah, sedangkan kita itu mengandalkan Allah gitu loh, melalui perantara Rasulullah, yaitu dengan cara kita ngamalin sholawat. Dan siapa juga yang bilang kalau kita nih yang ngamalin sholawat gak punya usaha? Siapa yang bilang gitu loh? Justru dari pengalaman aku sendiri, berkah dari aku ngamalin sholawat, itu aku ngerasa bahwa kayak hati aku tuh tergerak untuk kayak apa ya, kayak digerakkan hatinya sama Allah untuk lebih mau berusaha gitu loh. Jadi kayak yang terasa mendorong untuk lebih rajin, mendorong untuk kayak dikasih ide-ide gitu loh sama Allah. Jadi
Jadi intinya nih, buat teman-teman semua, terutamanya buat adik-adik yang masih pelajar, yang masih kuliah, ataupun juga buat para subscriber aku yang sekarang udah jadi orang tua, yang sekarang udah punya anak, atau punya keponakan, punya adik. Nah, kenalin deh, kenalin dengan amalin sholawat sedari kecil gitu loh, sedari dini, untuk masa depan yang insya Allah pasti lebih baik, untuk masa depan kalian gitu. Dan aku juga yakin bahwa setiap doa itu punya perjalanannya masing-masing gitu. Doa kita itu pasti dikabulin sama Allah, karena Allah lah yang berjanji akan mengabulkan gitu loh. Dan setiap perjalanan selama kita gak berhenti, maka suatu saat kita pasti bakal nyampe ke tujuan kita masing-masing gitu. Percaya deh, kita lihat aja deh di sekitar kita sekarang, apa yang kita punya sekarang itu kebanyakan adalah doa-doa yang kita panjatkan beberapa tahun silam. Bahkan terkadang kita sendiri lupa gitu loh, bahwa kita pernah minta itu kepada Allah, kita pernah mengucapkan atau meminta hal-hal yang kita punya sekarang itu di masa lalu. Rumus dari aku sederhana aja. Jadi kalau teman-teman punya impian, punya hajat, sholawatin aja. Habis sholawat kita berdoa kepada Allah. Setelah itu kita lepas gitu loh. Kita nggak kebanyakan mikir dan kebanyakan nanya kayak kapan akan dikabulin, bagaimana caranya. Itu bukan wilayah kita. Yang bisa kita lakukan setelah kita berdoa, kita jalani apa yang di hadapan kita sekarang dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, nikmati prosesnya. Maka insya Allah apapun impian dari teman-teman semua, insya Allah bakal tercapai satu persatu. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi selamat menggapai cita-citanya melalui pintu sholawat. Dan Kak, baca yang mana sih gitu? Bacaan sholawatnya bebas, mau baca yang mana aja, yang paling pendek sallallahu alaihi Muhammad. Konsisten aja tiap hari, mulai dari 100 sampai 1000, kalau bisa 4444 kali. Maka insya Allah deh, satu persatu impian dari teman-teman semua, dari adik-adik semua bakal tercapai. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.